Nah, teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Karena apa? Kita kedatangan tamu dari sebuah kampus yang berada di daerah Jepara, dan mungkin kalian sudah tahu itu kampus apa karena memang sudah sangat tersohor di daerah Jepara sendiri, yaitu kita kedatangan tamu dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, atau yang lebih kita kenal dengan Unisnu Jepara. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya akan berbincang-bincang kembali, mengobrol tentang bagaimana seluk-beluk Unisnu dari mulai awal masuk mungkin, atau bagaimana cara-caranya. Dan kita akan ditemani oleh teman kita sendiri, dan saya akan mempersilahkan untuk teman kita berkenalan sendiri agar kalian tahu betapa cantiknya perempuan yang satu ini. Silahkan. Halo teman-teman semua, halo adik-adik. Perkenalkan, saya Anissa Maidani, saya perwakilan dari Unisnu Jepara. Ada tambahan yang lain? Ya. Ada, cukup. Oke. Untuk awal kita ngobrol tentang Unisnu, sudah berapa lama? Saya angkatan kemarin. Angkatan tahun? 2020. Angkatan tahun 2020. Ya. Berarti masuk mulai tahun 2020 Ya. awal kemarin. Ya. Sebelum pandemi atau waktu pandemi? Ya. Sudah pandemi. Ya. Jadi sudah menerapkan protokoler waktu pendaftaran. Iya. Ya. Saya online. Sudah mulai protokoler awal. Ya. Oke. Dan mungkin pertanyaan yang masih standar untuk Mbak Anissa, bagaimana profil dari Unisnu itu sendiri? Oke, Unisnu sendiri, kalau kalian belum tahu letaknya di mana, saya kasih tahu. Alamatnya di Jalan Taman Siswa nomor 9, Tahunan Jepara. Kalau kalian masih kepo, silahkan search aja di Google Map atau di Google, ketik aja Unisnu Jepara. Unisnu Jepara, Ya. masih keluar ya? Ya. Oke. Ada prof yang lain mungkin yang bisa dijelaskan? Ya, Unisnu Jepara itu sudah terakreditasi B. B. Ya. Untuk untuk tingkat universitas sendiri atau jurusan yang Anda pilih? Untuk tingkat universitas. Tingkat universitas sudah Ya, B. sudah B. Oke, itu merupakan privilege Ya. yang dibutuhkan sekali. Ya. Untuk alamat tadi sudah, profil sedikit, ada tambah profil yang lain mungkin dari Unisnu yang mungkin Anda memang baru, tapi saya yakin Anda tahu lah sedikit-sedikit tentang Unisnu seperti apa di sekelilingnya atau sekitarnya, atau mungkin bagaimana? Oke, jadi untuk kalian adik-adik atau teman-teman yang mau kepo dengan Unisnu Jepara, juga untuk jaraknya, kalau di masa pandemi seperti ini kan mungkin Agak terbatas. iya, agak terbatas. Jadi Unisnu pilihan yang tepat lah. Karena tidak terlalu jauh, Iya. tidak terlalu dekat, Iya. masih satu wilayah dengan Jepara, Iya. jadi aman lah ya. Aman. Jadi orang tua juga enggak Tidak terlalu was-was seperti itu. terlalu was-was. Oke. Dan untuk Unisnu sendiri letaknya karena di Jepara, mungkin lingkungannya sudah diketahui, tapi mungkin ada teman-teman yang dari luar Jepara yang belum tahu lingkungan di Unisnu itu seperti apa. Jadi untuk lingkungannya di sekitar Unisnu, di dekat-dekat Unisnu itu juga terdapat beberapa pesantren yang mungkin kalian mau kuliah sambil nyantri juga bisa. Untuk letaknya kalian kalau dari alun-alun itu tinggal lurus aja, nanti itu ketemu ada tulisannya Unisnu Jepara. Yang penting sedia kuota untuk Iya. Maps Unisnu, jelas sudah ada tertarik sana. Iya. Dan untuk pesantren itu jadi satu dengan kampus, satu yayasan, atau di luar atau bagaimana? Di luar dari Unisnu. Berarti memang ada di sekitar itu sudah tersedia pondok pesantren yang memang menyediakan bagi para teman-teman semua yang mau misalnya untuk nyantri. Iya. bisa. Bisa. Tapi untuk di Unisnu sendiri belum menyediakan. Untuk Unisnu sendiri ini sedang proses Pembangunan untuk pesantren mahasiswa. Oke, tapi masih dalam proses seperti ini. Iya.
Untuk selanjutnya, Mbak Nisa mengambil jurusan apa? Saya ekonomi Islam. Ekonomi Islam angkatan tahun 2020. Kalau jurusan yang lain mesti banyak sekali yang ada di Unisnu. Mungkin bisa jabarkan mungkin satu demi satu apa saja yang mungkin ada di Unisnu untuk jurusan-jurusannya. Ya, untuk Unisnu sendiri sudah mempunyai 5 fakultas dan 19 program studi. 5 fakultas dan 19 program studi. Oke, itu pilihan yang sangat banyak. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya berminat dan niatan untuk di Unisnu harus pilih-pilih sesuai dengan minat masing-masing. Dan juga menariknya itu sudah terakreditasi semua. Sudah akreditasi semua? Ya. Itu yang paling penting. Ya. Untuk fakultasnya ada apa saja? Oke, fakultasnya yang pertama Fakultas Syariah dan Hukum, ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk Mbak Nisa berarti tergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Dan nanti itu ada prodi-prodinya sendiri. Itu nanti mau dijabarkan sekarang atau nanti bisa langsung lebih detailnya melalui web atau apa? Ya, nanti kalau kalian penasaran, langsung buka saja di PMB Unisnu Jepara. PMB Unisnu Jepara. Ya. Sudah jelas lengkap, ada profil-profilnya setiap jurusan yang ada di sana. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Nisa untuk program studi sebelum kita lanjut? Udah Kak, lanjut. Untuk program studi yang Mbak Nisa tekuni sendiri ini di bidang seperti apa? Karena kita ketahui bahwa perguruan atau maaf Nahdlatul Ulama ini kan berhubungan dengan agama Islam mungkin lah ya. Dan mungkin teman-teman juga tahu kalau ada yang murni, ada ekonomi yang murni mungkin, ada ekonomi syariah. Itu yang di ekonomi syariah dan fakultas yang perbedaannya dengan umum itu seperti apa? Oke, kalau di Unisnu itu kan adanya ekonomi Islam ya Kak. Kalau ekonomi Islam sendiri itu membahas tentang ekonomi syariah. Secara segi agama Islam. Iya, betul. Yang di dalamnya itu ada fikih muamalah dan lain-lainnya. Berarti nanti kalau misalnya perbedaan yang lebih spesifik lagi, perbedaan antara umum dan kampus secara umum dengan kampus yang Mbak Nisa jalani sekarang, perbedaannya di mana saja? Mungkin ada teman-teman dari SMA yang masih bimbang ini, masih bingung. Nanti saya kalau daftar di Unisnu ada pelajaran tambahan, apakah ada pelajaran apa yang belum saya ketahui? Bagaimana Mbak? Di Unisnu sendiri itu khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kalian tidak hanya belajar akademik saja, tapi nanti di dalamnya itu ada basis-basis agama, contohnya pengenalan tahlil, al-berjanji, dan lain-lain seperti itu. Berarti tambahan di agama Islam juga diajarkan di Unisnu karena memang berlandaskan Nahdlatul Ulama tersebut. Oke, ada tambahan yang lain mungkin Mbak? Udah ya? Jadi kalau misalnya saya mewakili teman-teman semuanya dari SMA negeri, mungkin saya dari SMP negeri, SMA negeri, terus tiba-tiba saya pengen di Unisnu, apa saja bekal yang saya harus bawa? Oke, kan untuk saya juga dulunya itu kan SMP negeri, SMA negeri. Jadi untuk agama itu ya kurang mendalami lah. Kurang mendalami. Iya. Terus tapi di Unisnu itu dengan tadi basis agama tadi, nanti kalian diajari. Jadi kalian kalau nggak bisa ngaji, saya juga nggak bisa ngaji tapi mungkin nanti belum lancar. Iya. Iya begitu. Berarti nanti kalau saya dari SMA negeri bergabung ke Unisnu Jepara, tetap ada yang membimbing pelanggaran biar nanti
setara mungkin dengan teman-teman yang mungkin dari MA atau dari yang pondoknya lain seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Jangan khawatir, tetap ada teman dan tetap ada kantornya sendiri-sendiri. Ya, betul. Oke, mungkin di awal kalau misalnya saya sudah masuk di Unisnu, itu ada penyetaraan tidak? Maksudnya saya memang dari negeri misal, ada teman yang dari Madrasah Aliyah. Itu kan nanti kalau misalnya jadi satu, apakah ada perbedaan atau memang yang nanti di negeri dikhususkan sendiri, apa gabung atau bagaimana? Jadi gabung Kak. Jadi sebelum kalian sebelum masuk ke Unismu, sebelum masuk ke perkuliahan itu ada matrikulasi Kak. Matrikulasi? Ya, jadi pengenalan pelajar apa ya Kak? Mata kuliah. Mata pelajaran ya. Mata kuliah untuk kalian kayak seperti apa ya? Ada contohnya kalian yang kan ada mata kuliah akuntansi kayak gitu ya Kak. Nanti kalian yang basisnya di IPA nggak kenal akuntansi, nanti itu ada materinya di matrikulasi itu di pengenalan itu. Jadi matrikulasi. Sebelum masuk ke kuliah awal, berarti sebelum pengambilan SKS atau sudah? Sebelum. Oke. Jadi teman-teman, saya beritahu terlebih dahulu untuk SKS itu adalah pilihan mata pelajaran, benar kan? Pilihan mata pelajaran yang kalian nanti pilih itu kalau di dunia perkuliahan namanya SKS. Nah nanti itu dihitungnya tergantung dari kampus masing-masing. Berarti nanti kalau misalnya saya mendaftar tetap ada penyetaraan terlebih dahulu. Setelah itu baru masuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, itu yang mungkin kalian belum tahu. Dan untuk fakultas yang lain, apakah sudah ada mungkin perkembangan atau materi atau akreditasi yang baru? Sama saja ya Kak? Sama ya? Iya, sama. Tapi di web tetap ada semuanya? Ada ya? Jadi nanti kalau ke web sudah ada pilihan fakultas dan program studi, tinggal dipilih. Oke, terima kasih. Untuk akreditasinya minimal sudah ada yang prodi-prodi yang baru itu baru akreditasi C. Berarti minimal sudah C semua, yang lainnya B dan A. Oke. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, akreditasinya sudah C, B dan A. Nah, untuk ini yang selanjutnya penting ini karena memang teman-teman juga pengen tahu biaya, antara biaya hidup, biaya pendaftaran, biaya per semester mungkin, atau biaya yang lain-lain. Bisa tolong dijelaskan tentang yang awal dulu, yang paling simpel, biaya hidup. Oke, untuk daerah Jepara kan masih relatif murah ya. Ya, murah. Untuk Mbak Nisa sendiri kos atau? Saya langsung Pak. Jadi pulang pergi setiap hari. Untuk biaya makan relatif lah ya, relatif. Kalau antrian itu 2.500 sudah dapat Kak. Sudah dapat. Rata-rata ya 10.000 15.000 lah mentok-mentok lah ya. Iya. Oke. Masih aman lah ya semuanya. Jadi teman-teman kalau misalnya makan masih aman. Untuk kos mungkin bagi teman-teman yang pengen kos. Ya. Untuk range kos berapa? dekat Unisnu itu kemarin dapat info per orangnya 200.000, tapi satu kamar 2 orang. 200.000 ya. Satu kamar 2 orang untuk 1 bulan. Untuk satu bulan. Oke. Range antara 200.000 sampai 600 ya, tergantung individunya sendiri. Ya. Betul. Dan untuk biaya kuliah? Untuk biaya kuliahnya relatif aman Kak. Relatif aman? Iya. Dari tinggal prodinya sih Kak. Tinggal prodinya sendiri. Berarti kalau misalnya masa pendaftaran awal? Untuk saya beri contoh ya Kak. Ya. Oke, untuk registrasi PMB-nya itu untuk Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam, ini contoh ya guys. Untuk R1 gelombang 1 itu sekitar 3 juta.
itu awal registrasi pendaftaran langsung 3 juta itu. Nanti selanjutnya ada gelombang yang lain atau pembayaran yang lain? Ada. Untuk gelombang 2 4 juta, dan itu untuk R2-nya gelombang 1 3 juta, untuk gelombang 2-nya 3 juta. Mohon maaf sebelumnya, untuk R1, R2 itu berarti? Untuk R1 itu perkuliahan seperti biasa, Senin sampai Jumat. Untuk R2 atau reguler 2 itu khusus untuk yang sudah bekerja. Jadi itu dibagi menjadi 2, iya. R1 dan R2. R1 itu perkuliahan seperti biasa, hari-hari umum Senin sampai Jumat. Dan untuk R2 ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin ada keperluan lain yang menghendaki untuk perkuliahan di weekend, Sabtu dan Minggu. Oke, berarti R1 untuk biasa, R2 untuk gelombang khusus lah ya istilahnya. Oke, teman-teman diingat itu. Jadi untuk gelombang R1 relatif lebih murah. Ya. Oke, karena mungkin bagi teman-teman yang sudah lulus SMA langsung mengambil ke R1. Oke, seperti itu. Untuk biaya yang lainnya setelah registrasi atau pendaftaran ada lagi? Oh iya, untuk nanti kalian yang mau mendaftar, untuk ada biaya pendaftarannya. Untuk gelombang 1, untuk kelas reguler 1 itu pendaftarannya sebesar 100.000. Untuk yang reguler 2 itu 150.000. Awal itu ya, berarti reguler pendaftaran awal 100.000 dan reguler 2 150.000. Ya. Oke, lanjut Untuk penerimaan mahasiswa tahun 2021-2022 nanti pada gelombang 1 itu pada 11 Januari sampai 30 Juni 2021. Oke, berarti itu nanti untuk penerimaan gelombang. Kita belum membahas mengenai tentang PMB atau pendaftaran dan jadwal-jadwal. Nah, ini masih secara biaya secara umum nanti yang akan dikeluarkan seperti itu. Oh iya. Oke, kan? Ya. Oke, untuk yang selanjutnya karena memang jadwalnya sudah keluar dan biayanya pun sudah keluar, kita akan mungkin kembali lagi ke tema awal yang sudah saya tanyakan tadi tentang pembukaan. Nah, ini jadwalnya mungkin ya. Jadwal sudah ada dari UNISU sendiri? Pendaftaran? Ya. Iya ada. Ya, Kak. Dijadwalkan atau diinformasikan mulai bulan apa, gelombang berapa? Untuk pendaftarannya gelombang 1 dibuka pada 11 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021. Untuk gelombang 2 1 Juli 2021 sampai 25 Agustus 2021. 2 gelombang? Iya, 2 gelombang. Itu nanti berarti di tahun ini berarti ya? Tahun ini karena sudah 2021. Pada 11 Januari. Oke. Dan untuk biayanya kembali lagi kita ke belakang lagi. Untuk biayanya itu kan tergantung kita mengambil jurusan apa di fakultas mana. Ya, itu nanti sudah ada di PMB-nya sendiri, sudah menyediakan link sendiri untuk berbagi tentang biaya-biayanya atau bagaimana? Sudah ada ya, nanti sudah tertera, kan setiap profil kan berbeda. Ya. Sudah ada di webnya sendiri? Mungkin webnya bisa dikasih tahu kepada teman-teman semuanya. Ya, tadi webnya di pmb.unisnu.ac.id. Oke, itu sudah jelas tertera tentang biaya-biaya secara rinci melalui gelombang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya sudah jelas. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Oke, untuk masalah biaya mungkin sudah enak lah ya. Untuk selanjutnya jalur masuk lagi. Selain gelombang 1, 2, 3 mungkin ada jalur-jalur lain yang bisa ditempuh oleh teman-teman sekalian yang ada di rumah. Mungkin apakah ada jalur prestasi,
jalur mungkin menggunakan jalur yang lain apa? Jadi di Unisnu itu membuka peluang beasiswa untuk kalian yang mau masuk ke Unisnu. Yang pertama untuk tahun ini ada jalur nilai rapor. Nilai rapor itu syaratnya Kak? Iya. Syaratnya untuk lulusan tahun ini, tahun 2020-2021 dan memperoleh peringkat 1, 2, 3 paralel pada semester 5. Teman-teman kalau misalnya punya nilai bagus, paralel 1, 2, 3 di semester 5 bisa mengajukan langsung ke Unisnu. Iya, betul. Di luar gelombang tanggal gelombang tadi atau bisa? Bisa. Bisa. Oke, untuk pendaftarannya pada tahun ini kan dibuka jalurnya rapor. Jadi caranya nanti tinggal kalian langsung ke tempat pendaftaran dan bilang jalur apa? Jalur beasiswa. Beasiswanya. Dan itu merupakan jalur beasiswa yang ada di sana. Dan mungkin bagi teman-teman yang kurang mampu itu ada beasiswa sendiri atau bisa langsung bergabung dengan cara apa? Ada juga untuk jalur tahfidz juga ada. Namanya jalur tahfidz. Jalur tahfidz itu untuk yang penghafal Al-Quran. Oh, hafiz. Iya, tahfidz. Tahfidz, ya. Terus ada anak yatim juga ada, jalur anak yatim, jalur saudara kandung. Ada, terus ada jalur rekomendasi PCNU Jepara. Itu menggunakan rekomendasi dari pihak PCNU Jepara untuk merekomendasikan anak ini untuk bergabung di Unisnu. Oke, itu merupakan beasiswa yang bisa teman-teman tempuh. Dan mungkin kalau misalnya ada yang belum jelas atau misalnya masih bingung, kembali lagi langsung ke webnya. Ada semua. Ada semua lengkap di sana. Ya. Mungkin untuk di masa pandemi seperti ini, untuk cara pendaftarannya, apakah kita langsung ke sana dengan protokoler yang sudah ada atau apakah bisa di rumah saja dengan menggunakan persyaratan-persyaratan tertentu? Oke, untuk pendaftarannya bisa kalau kalian mager ya, kalian bisa langsung tadi di website PMB Unisnu .ac.id atau di pendaftaran langsung di sekretariat PMB Unisnu Jepara. Bisa. Jadi kalau saya langsung ke Wisnu pun bisa langsung menghubungi ke PMB Unisnu Jepara. PMB Unisnu Jepara atau melalui link yang ada di web PMB Unisnu. Iya. Oke, itu merupakan salah satu jalan bagaimana cara kita untuk mematuhi protokoler. Iya, betul. Salah satunya menggunakan aplikasi yang sudah ada. Oke. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, Mbak Anissa kan sudah setahun mungkin ya di sana. Belum sampai setahun sih. Belum setahun. Hampir setahun. Apa yang Mbak Anissa rasakan selama ini kuliah di Unisnu? Di Unisnu menarik ya Kak, karena di sana tuh banyak contohnya untuk ruang ekspresi mahasiswanya. Itu banyak organisasi jalannya, terus kalian yang mungkin bakatnya ada di nyanyi atau di olahraga juga bisa ada di situ. Banyak berarti banyak skill-skill yang tidak hanya ditemukan di bangku perkuliahan, ya, ada di luar itu pun juga banyak. Oke, Mbak Lisa tadi menyinggung tentang olahraga. Untuk kegiatan di luar pendidikan yang ada di dalam kelas, ada apa saja di sana? Ada himpunan prodi. Himpunan mahasiswa tingkat prodi maksudnya? Ada. Terus untuk yang olahraga, yang suka olahraga itu ada organisasi OPOR. Apa namanya? OPOR. Iya. OPOR. Oke. Itu terus yang suka pengkaderan itu ada BEM, ada DPR. Jadi banyak istilahnya ekstrakurikuler di luar, ya, di luar bangku kuliah yang ada di Unisnu. Dan banyak pilihannya. Banyak. Tinggal milih sendiri nanti. Tinggal pilih sendiri. Jadi teman-teman sudah
bisa membayangkan nanti kalau saya ada di Unisnu, saya pengen menambah keilmuan saya mengenai bidang-bidang yang lain mungkin ada. Untuk bagian bidang keagamaan sendiri di ekstra yang lain ada mungkin? Ada yang ke PMI juga ada. PMI juga ada. Ada yang lain atau memang PMI itu khusus bagian ekstra keagamaan atau yang lain? Untuk PMI kan dinaungi Nahdlatul Ulama sih. Ya. Karena memang itu hal yang tidak bisa dipisahkan antara kedua ini ya. Iya. Oke, dan selanjutnya untuk fasilitas ini, kita ketahui sendiri Unisnu berada di Jepara dan mungkin fasilitasnya pun sudah memadai karena memang sudah bertahun-tahun, sudah bukan kampus yang baru. Mungkin ada perkembangan atau mungkin teman-teman yang lain belum tahu di Unisnu itu ada fasilitas apa saja di sana? Oke, untuk fasilitasnya di Unisnu itu ada masjid, ada perpustakaan yang sangat besar. Ya. Di situ banyak banget kalau mau cari buku apa ada. Okay. Terus untuk ruang perkuliahannya itu bisa dibilang lengkap. Ada AC-nya, ada komputernya, ada LCD-nya. Terus kemudian ada parkirannya juga. Untuk tadi organisasi Kak itu punya basecamp-nya. Jadi setiap organisasi punya tempat sendiri-sendiri untuk istilahnya rapat atau saling ngobrol lah, saling berdiskusi di situ. Ya, ada. Banyak tempat itu. Dan masjid besar sekali katanya. Besar. Iya. Itu poin yang penting sekali. Ada tambahan fasilitas lain sebelum lanjut ke hal berikutnya mungkin? Ya, tambahan fasilitasnya itu tadi yang proses pembangunan pondok pesantren tadi untuk mahasiswa. Karena memang masih tahap pembangunan, jadi masih bertahap lah ya untuk semua perlengkapannya. Diperkirakan sih Kak, bulan September sudah jadi tahun. September tahun ini sudah jadi. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian mendaftar di Unisnu, siap-siap kalian akan mendapatkan pondok pesantren baru. Iya. Baru. Oke, Mbak Anissa, untuk perbincangan yang selanjutnya, apa yang bisa Mbak Anissa berikan kepada teman-teman? Motivasi apa yang bisa Mbak Anissa berikan ke teman-teman agar bergabung di Unisnu? Untuk adik-adik semua atau teman-teman semua, ini umum aja ya, untuk kalian yang nantinya mungkin keterima SNM, PTN atau SBM atau mungkin jalur mandiri, dan untuk yang gagal dan harus ke perguruan tinggi swasta, tetap semangat dan memaksimalkan semaksimal mungkin perkuliahan kalian, karena tidak semua dari teman-teman kalian itu bisa melanjutkan perguruan tinggi. Dan solusinya adalah Unisnu. Iya. Salah satunya. Iya, betul. Karena jangan bersedih, jangan bekerja lagi. Kalau pendidikan itu di mana saja pun bisa. Yang penting niat dari dalam hati. Oke. Ya, itu maksudnya. Dan prospek kerja mungkin yang saya tanyakan, karena tadi sudah diberi motivasi tapi masih bingung mungkin. Kalau saya sudah selesai di Unisnu, saya mau kerja di mana dan mau ngapain? Apa saja yang Mbak Lisa bisa berikan kepada teman-teman semua tentang gambaran prospek kerja setelah selesai di Unisnu? Kalau untuk kerja kan mungkin tidak bisa dipastikan. Kalau di Unisnu itu sudah dibekali seperti program itu, terus akuntansi, ada manajemen, terus dibekali juga pembelajaran bahasa asing. Bahasa asing. Ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, dan mungkin ada pengabdian kepada masyarakat. Ya. Oke, itu merupakan hal yang penting ya. Betul. Ada tambahan lagi atau motivasi atau tambahan lain?
Udah kak, ya kita. Oke. Dan alumni mungkin, alumni yang bisa Mbak misalnya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Untuk alumni, kalau yang di SMA Sakti Maju itu dari angkatan 2016 sampai angkatan saya 2020 itu ada 24 orang. 24 orang. 24 orang. Ya, mungkin nanti setelah ini akan bertambah lagi. Iya. Ya, oke, teman-teman, itu merupakan perbincangan saya dengan Mbak Nisa. Dan mungkin sekali lagi, kalau misalnya ada yang belum jelas, ada yang belum mungkin masih bingung tentang bagaimana caranya, tetap kembali lagi ke PMB Unisnu. PMB Unisnu. Di situ kalian sudah ada tentang cara pendaftaran, tanggal pendaftaran, biaya, dan bagaimana seluk-beluknya. Nanti sudah ada kontak personnya di sana. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Jangan lupa, karena kami berdua dan kru yang ada di belakang ini sudah mematuhi protokol yang sudah ada. Dan saya sendiri mewakili kru dan tenaga kerja yang sudah ada di balik layar mengucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih Mbak Nisa. Semoga nanti bisa ketemu di lain waktu. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.